Ada apa Dukun Tuo? Bukannya tadi dia sudah mati. Kenapa bisa bergerak lagi? Jangan diam saja! Dukun Tuo! Cepat lakukan sesuatu. Kita serang dia satu kali lagi. Kita hantam tubuhnya sekuat mungkin. Baik. Ternyata kau lagi. Apa yang kalian lakukan terhadap ibuku? Aneh. Bagaimana mereka bisa masuk wilayah Kerinci? Entahlah. Lebih baik kita pergi dari sini, Datuk Kumbang. Kumara, Pitaloka. Ayo kita kejar mereka. Ayo. Halim, kamu tidak apa-apa kan Halim? Halim. Mereka menghilang. Kemana mereka? Ya, ini wilayah mereka. Mereka tahu bagaimana cara meloloskan diri dari kejaran kita. Lebih baik kita kembali ke tempat ibuku saja. Ayo, jalan. Meskipun lemah, tapi denyut nadinya masih terasa. Datuk, ayo kita salurkan tenaga dalam kita. Karina, kau di sini, Karina. Aku ada di sini. Ini aku. Kamu tidak apa-apa kan, Halim? Badan saya terasa seperti tercabik-cabik, Karina. Datuk Lebay, Datuk Abu. Ya, Halim. Halim, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, Lim. Ada keperluan apa Datuk Putra Kumbang datang padamu? Datuk Putra Kumbang ingin mengambil ilmu inyek saya, Datuk. Kalau saja kalian tak tepat waktu datang kemari, mereka pasti sudah berhasil, Datuk, mengambil ilmu inyek saya melalui bantuan Dukun Tuo itu, Datuk. Kita harus berhati-hati. Dan kita bisa terancam kalau sampai Datuk Kumbang mengambil ilmunya kita. Banyak ramalan yang tahu tentang ini. Mereka mengincar ilmu para inyek.
Mana Rajo dan Alam? Mereka tidak ada di sini. Mereka sedang bertarung dengan Gora dan Rindu di hutan kerinci. Kebekarat dan kau Karina tetap di sini menjaga Limbubu. Baik, Datuk. Yang lain ikut aku. Ayo. Halim! Datuk! Datuk bagaimana ini, Datuk? Inilah saatnya. Nah! Merapi dan maut. Hang Cinda, Kalamurka mau apa kalian? Mau apa ya? Beritahu tidak? Tidak, kami hanya ingin melakukan ini. Hang Cinda! Hajar, Anginda! Kembalikan mereka! Rindu, apa rencana Hang Cinda dan Kalamurka? Aku tidak tahu sama sekali, Gora. Aku merasakan aura para Inyek sedang ada di sekitar sini. Jadi lebih baik kita pergi dari sini, atau tidak kita akan dihabisi oleh mereka. Ayo, Gora. Di mana mereka? Jelas-jelas tadi kita menghadang mereka di tempat ini. Kumara, apa kau yakin mereka bertarung di tempat ini? Saya yakin, tapi maaf Atu Abu. Apa Atu Abu bisa mencium aroma humbalang dan juga Rajo Langit? Tidak. Aku hanya samar-samar menciumnya. Sepertinya pertarungan itu benar-benar terjadi di sini. Apa mereka sudah dibawa ke tempat lain? Ya, aku merasakan mereka sudah dibawa ke tempat lain. Hanya saja, batinku merasa tidak tenang. Saya juga merasakan bahwa mereka dalam bahaya besar. Mana sebenarnya mereka ini? Jangan-jangan nasibnya seperti Limbubu. Tahukah apa yang kau rasakan? Entahlah, kita harus segera menemukan mereka. Kita semua harus berpencar dan kembali lagi ke tempat ini secepatnya. Ayo. Ayo!
di antara kalian menemukan Rajo dan Humbalang? Tidak, Datuk. Saya sama sekali tidak bisa menemukan Rajo dan juga Humbalang. Saya hanya bisa mencium aroma mereka. Tidak jauh dari tempat ini. Aku yakin sekali. Mereka membawa pergi Dang Rajo dan juga Tok Alam. Dengan cara gaib. Sehingga ketika kita mencari mereka kemana-mana, kita tidak dapat menemukan mereka. Ini pasti gara-gara dua siluman itu. Rindu dan Gora. Rindu dan Gora. Apa kau yakin dua siluman itu yang membawa Rajo dan Humbalang? Saya yakin. Karena terakhir kali, Rindu dan Gora lah yang bertarung dengan Humbalang dan juga Rajo. Nampaknya mereka tidak mau kehilangan Rajo dan Humbalang. Karena ini adalah target yang paling empuk. Kemana lagi kita harus mencari mereka? Saya sangat mengkhawatirkan Rajo dan juga Humbalang. Rindu dan Gora. Benar, aku juga merasakannya. Mereka tidak jauh dari tempat ini. Ya Dato, dan kita jangan buang-buang waktu. Kita sergap mereka. Baik. Ayo! Gora, kita harus pergi kemana sekarang? Aku tidak tahu. Rindu, kamu tahu di mana Datuk Putra Kumbang? Aku tidak tahu. Dia pasti gagal. Dan sekarang, semua ini pasti mengincar kita, Gora. Sekarang yang penting kita harus temukan dia. Ayo, Gora. Tunggu! Mau kemana kalian? Kalian mengagetkanku saja. Cepat katakan di mana Humbalang dan juga Rajo. Kami tidak tahu. Cepat katakan! Kami tidak tahu sama sekali, Kumara. Rindu, saat ini keadaan kalian berdua sedang terdesak. Tolong jangan banyak berbohong. Harus berapa kali kami katakan? Kami tidak tahu. Gora, Rindu, jangan membuat aku naik pitam. Jangan sampai jari jemari kuning melumpuhkan seluruh kekuatan kalian. Baik. Kami akan memberitahukannya. Ayo cepat katakan. Humbalang dan Rajo Langit dibawa pergi oleh Hang Cinda dan Kala Murka. Apa? Di bawah Hang Cinda? Benar, Datuk. Setelah kami bertarung, Hang Cinda membawa mereka. Omong kosong. Kebohongan apa lagi ini? Saya tidak percaya. Apa yang keluar dari mulut kalian? Datuk, kami sedang terdesak. Untuk apa kami berbohong? Datuk Tunggal. Iya benar. Saat itu, Hang Cinda dan juga Kala Murka datang. Dan mereka menghabisi Rajo dan juga Humbalang. Pamara, apa Pamara percaya dengan kata-kata mereka? Dilihat dari kedua mata mereka. Mereka sama sekali tidak berbohong. Maaf semuanya. Asal kalian tahu, aku Gora dan Datuk Putra Kumbang, kita berseberangan dengan Hang Cinda dan Kala Murka. Mereka jauh lebih berambisi daripada kita. Sekarang cepat katakan di mana Humbalang dan juga Rajo. Gumara, kami tidak tahu. Ayo Rindu. Jangan lari kalian! Kita sudah jadi kejar kita. Ya. Lalu kita harus bagaimana, Pak? Rajo Langit Humbalang. Sekarang kalian bisa istirahat dengan tenang. Merapi dan laut. Kalau kau mau membuka mata, bilang-bilanglah dulu. Terkejut aku. Cinda. Ya, itu nama aku. Lepaskan kami cepat! Oh, lepaskan. Oh, merapi dan laut. Badai kelemahan di kumayan. Aku tidak punya kekuatan. Kekuatanku sudah diambil oleh Kitungga. Kurang ajar! Oh, galak kali mulut kau. Rajo! Sadarlah, Rajo! Bangun! Diamlah kau. Jangan kau membangunkan dia. Dia akan segera mati. Izinkanlah dia mati dengan tenang. Hang Cinda, apa kau sudah puas mempermainkan dia?
sebenarnya belum. Tapi ya sudahlah. Kau akan membunuh mereka sekarang. Pertama, aku mau membunuh Ingi muda tampan ini. Rajo! Bangun, Rajo! Bangun, kawan! Hei! Kalian dengarkan baik-baik. Aku pastikan kalian semua akan mati kalau kalian berani mencentuh dia. Oh, merapi dan laut. Alang-alang. Sadarlah kau. Pasukanku melebihi warga Kumayan seutuhnya tahu. Diam kau, Antinda! Sudahlah. Ambillah saja itu otaknya dia. Ayo laksanakan. Rajo! Bangun, Rajo! Bangun, aku mohon, bangun, Rajo! Alang dan Rajo, sebentar lagi kalian tidak perlu merasa sakit. Tidak perlu menderita. Tidak perlu bersusah payah membasmi musuh. Ciat, ciat, ciat. Sebentar lagi kalian akan hidup tenang di alam keabadian, api dan laut. Diam kau, Antinda! Aku sumpah mulut kau itu nanti dengan bara api! Bara api? Oh, takut. Tidaklah, aku tidak takut. Bara api, kalau mereka cepatlah ambil bara api, sumpahlah mulutku. Sumpahlah, bergerak saja kau tidak bisa. Sudah diam sajalah kau, alang-alang. Bersih kali kau. Rajo, bangun, Rajo. Bangun, Rajo, bangun! Kita bantai mereka sekarang. Sudah. Tak bosan kau membuat onar kepada kami, ha? Kau ingin membantu mereka, enggak? Udah. Rajo! Bangun, Rajo! Bangun, aku mohon, bangun, Rajo! Sudah, tidak perlu usah pedulikan dia. Tidak usah, lanjut saja. Minum, minum. Minum, minum. Mati. Muntahkan, Rajo, muntahkan! Ayo muntahkan, kawan, kau bisa muntahkan, aku mohon, hentikan! Apa yang kau galakkan, Rajo? Maaf, tidak saya galak. Mendengar pembicaraan para dato. Tapi jujur saja, sebenarnya memang saya ingin melepaskan ilmu ini. Karena saya ingin hidup bahagia, menjadi manusia normal, manusia biasa bersama Ratna. Kau tahu enggak? Saya ingin hidup saya bersama Ratna itu bahagia memiliki keluarga. Setiap pagi saya mencium kening Ratna dan anak-anak saya dengan penuh cinta. Hentikan ini! Antinda! Tidurlah. Kau lihat, sebentar lagi kau akan mengalami hal yang sama. Hentikan! Ada apa, Ratna? Ratna? Uni, ada apa Uni? Andung pindah kalian masuk duluan saja. Memangnya kau mau kemana? Tidak kemana-mana Andung. Ratna hanya ingin di luar. Uni pasti ingin menunggu Dang Rajo ya? Kau bisa menunggu Rajo di dalam, Ratna. Tidak Andung. Ratna mau menunggu di sini. Tapi kan kau tidak tahu kapan Rajo datang ke sini.
Anu, kalau Ratna lelah atau Ratna mengantuk, Ratna akan masuk ke dalam ya. Ratna sangat khawatir sama Dang Raju. Ratna merasa ada sesuatu yang sangat berbahaya yang sedang terjadi sama Dang Raju, Anu. Uni, bukankah kita sudah terbiasa dengan keadaan yang seperti ini, selalu dengan rasa yang khawatir? Tapi kali ini rasanya itu berbeda, Pina. Anu tahu kekhawatiran kamu, Ratna. Tapi Anu juga khawatir sama kau. Sebaiknya kita masuk. Kita tunggu Raju di dalam. Anu, Pina, lebih baik kalian masuk ke dalam, kalian istirahat lebih dulu, nanti Ratna akan menyusul ya. Ratna mau di sini sekarang. Tidak, Uni. Kalau begitu, Pina menemani Uni saja ya. Ya sudah, kalau gitu Anu masuk dulu. Anu akan siapkan makan malam untuk kalian berdua. Iya, Andung. Terima kasih, Andung. Jagain Pina ya. Iya. Halim. Halim, bangun, Halim. Halim, aku mohon bangun. Halim, kamu bisa mendengar suaraku kan? Kamu bisa mendengar aku kan, Halim? Ayo, Halim, kamu buka mata kamu. Halim, ini aku. Halim. Karina. Halim. Apa itu kau, Karina? Iya, ini aku. Ini aku, Halim, ini aku. Kau mengkhawatirkan saya, Karina. Atu, cepat sembuhkan Halim, Atu. Cepat. Karina. Mulai sekarang, kau harus berjanji sama saya. Kau jangan membuat saya khawatir lagi, Karina. Kalau untuk itu, sepertinya aku tidak bisa janji. Kalau begitu, kau tak benar-benar mengkhawatirkan saya, ya? Bukan seperti itu, Halim. Aku mengkhawatirkan kamu, sungguh. Tapi... Atu kenapa? Kenapa, Atu? Perasaanku sangat tidak enak. Aku merasakan sesuatu yang besar akan menimpa kehidupan kaum Inye. Ya, sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat besar? Maksud Atu apa? Karina tidak mengerti. Aku harus menghubungi Gumara dulu. Iya, Dato'. Gumara. Kau dengar aku, Gumara. Gumara, apakah kau juga merasakan? Kau merasakan kalau 7 manusia harimau akan juga merasakan yang sama. Ada apa, Gumara? Ayah, sudahlah. Ayah jangan berpikir macam-macam. Mungkin karena selama ini kita masih belum bisa menemukan Humbalang dan juga Raju. Jadi, Rajo Langit dan Humbalang juga belum bisa ditemukan. Kami semua masih belum bisa menemukan Humbalang dan juga Raju. Jadi ini semua ada hubungannya dengan Rajo Langit dan Humbalang, Gumara. Sudahlah, Ayah. Saya mohon jangan berpikir yang macam-macam. Kami semua akan berusaha
untuk menemukan dan melacak di mana keberadaan prajurit Gombalang. Sekarang tolong ayah fokuskan kepada diri ayah sendiri untuk menyembuhkan ibuku. Alim, apakah kau kuat untuk berdiri? Bisa tuh. Ayo kita susul Gumara. Kau kenapa Kumara? Kenapa sikapmu seperti itu? Ini karena ayah saya dan juga saya sendiri sama-sama sangat mengkhawatirkan Gumbalang dan juga Rajo. Tapi kita tidak boleh buang waktu. Kita harus tetap mencari mereka sampai ketemu. Sudah mati, Angela. Sudah bernyawa. Oh, tek. Anak ini mati 1, tinggallah 6. Kau suka lagu itu, Humbalang? Rajo, bangun, bangun, kawan. Tolong kau bangun, katakan ini cuma mimpi. Bangun, Rajo. Tinggallah 6, mati 1. Aku bersumpah demi saudaraku Rajo Langit. Aku akan memburu Wang Cina. Aku akan membunuh kalian semua. Sampai turunan kalian. Aku tidak akan menyisakan satu siluman pun di dunia ini. Tidak ada tempat untuk kalian di dunia maupun di akhirat. Terkutuk kalian, Angcina! Terima kasih. Kau merayuku. Aku suka dengan kata-kata kau. Kalau bisa, bagaimana? Bawalah kau mayat itu. Ambillah otaknya. Kau bilang kau mau mengambil otaknya. Ya, tidak mungkin, Rajo, tidak mungkin mati. Aku dan dia akan membunuh kalian semua. Kalian dengar? Kalau murka, hentikan tawamu. Cepat bawa mayat ini udah itu dan ambillah otaknya. Dan kau alang-alang. Alang Humbalang alang. Aku akan kembali untukmu. Kau akan mengalami hal yang sama seperti Rajo Langit. Tidak usah menangis, alang-alang. Jangan! Jangan berani-berani kalian sentuh dia! Lepaskan Rajo, lepaskan! Lepaskan dia! Rajo! Sudah. Kali ini aku tidak akan gagal. Orang tentu tidak boleh gagal. Kau tahu akibatnya. Seandainya kau gagal kalau murka. Tubuh pemuda tampan ini sudah tidak bernyawa. Jadi aku akan mudah mengambil otak. Satu ini sudah mati. Tinggallah 6. Warga Kumayan akan amat mudah ditaklukkan. Inye Kumayan mudah dilenyapkan.
impian segera terwujud. Datuk Panglima, siapapun tolong dengarkan saya. Tolong kami, Datuk. Rajo, tolong kami, Datuk. Tolong kami. Apakah seperti ini takdirku? Tak berdaya melihat saudaraku sendiri mati. Apakah ini takdir yang kau berikan kepada aku? Kenapa? Kenapa ini takdirku? Raju. Aku akan balaskan dendam kau, Raja. Demi Raja Langit, aku akan balaskan dendam kau, Raja. Aku tak sanggup hidup seperti ini. Aku harus keluar dari sini. Aku harus hidup untuk membalaskan dendam kau, Raja. Raju pulang, Nak. Pulang. Uni? Ya Allah, Uni. Uni kenapa, Uni? Uni bangun, Uni. Uni bangun, Uni. Uni bangun. Andung. Uni bangun. Apa, Pina? Ratna, bangun Ratna. Apa yang terjadi, Pina? Tidak tahu, Andung. Tiba-tiba sudah seperti ini.
Rana, bangun Rana. 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 Bangun Rana. Bina, kau mau kemana Bina? Tunggu, Ada apa, Pak Wara? Kenapa kita berhenti? saya mencium aroma humbalang di sekitar sini. Gimana? Sebelah sana. Ayo. Itu dia, humbalang. Astaga, humbalang, bangun humbalang. Apa? Humbalang. Humbalang. Humbalang, kau tidak apa-apa, humbalang. Alang, apa yang terjadi? Di mana Rajo Langit, Alang? Humbalang. Humbalang. Pengecut itu sudah membunuh Rajo Langit. Apa? Tidak, Lang. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Rajo tidak mungkin mati, Lang. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Ali. Aku dipaksa melihat kematian saudaraku sendiri. Apa kalian tak bisa merasakannya? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang Inye itu bisa dikalahkan. Tidak mungkin. Atu Alang. Raja tidak mungkin meninggal. Atu Alang tidak mungkin. Alang, apakah yang kau katakan itu benar? Apa kau yakin kalau Rajo Langit benar-benar sudah meninggal? Katakan. Datuk Tunggal. Kalaulah dengan berbohong saya bisa menghidupkan kembali Rajo Langit. Panggil aku kali ini pembohong, Datuk. Rajo. Saya tidak menyangka dia akan pergi secepat ini. Atu Alang, kalau boleh kita tahu, di mana tempat kejadian itu berlangsung? Humbalang, kalau kau masih kuat, tolong antarkan kami semua ke sana. Ayo, biar Alang yang aku bawa. Kita lupa. Mudah-mudahan ini semua hanyalah mimpi. Semoga saja, Pak Mare. Ayo. Benar, tempatnya di sini. Sini tempatnya itu. Biar aku saja menghadapinya, Atu. Karina, jangan Karina. Tahan di sini. Kau jangan gegabah. Alim, kamu itu bisa-bisanya tenang seperti ini, sedangkan saudara kamu itu terbunuh. Karina, benar apa yang dikatakan oleh Alim. Kalau dia sanggup membunuh Rajo Langit, berarti dia mempunyai sesuatu yang tidak kita tahu.
Jangan kau sangka saya hanya diam saja, Karina. Kalau waktunya sudah tepat, saya pasti akan balaskan dendam Rajo Langit pada mereka semua. Ya sudah, baiklah. Lalu sekarang apa? Begini saja. Biar aku dan Pak Mara yang memeriksa ke dalam. Siapa tahu ini hanya jebakan. Ya, Bita. Saya dan Bita akan masuk ke dalam dengan menyelinap. Hati-hati, Mara. Hati-hati, Gumara. Sepertinya di sini tidak ada apa-apa, Pak. Bita, tunggu. Ini bajunya Rajo. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa kabur dengan secepat itu? Atau mungkin Atuk Alang salah memberitahu tempat. Di sini saya masih bisa mencium aroma Humbalang dan juga Rajo Langit. Di sini juga saya masih bisa menciumnya. Tapi kenapa di sini saya tidak bisa mencium aroma Rajo Langit dan juga Humbalang? Pak Mara, Kenapa? itu Pak. Astaga. Pitaloka.